Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 2 atas nama Weni Puspita, Jumita Datulele, Nur Syahidah, Febrianti, dan Mahbat. Saat ini kami akan membahas tentang materi peluruhan beta plus yang menjadi tugas dari mata kuliah pendahuluan fisika inti. Pengertian peluruhan beta plus. Dalam peluruhan beta, dalam emisi positron juga disebut peluruhan beta positif. Sebuah proton dalam inti induk meluru menjadi neutron yang tetap berada di dalam inti anak, dan inti memancarkan neutrino dan positron yang merupakan partikel positif seperti sebuah elektron biasa dalam massa tetapi muatannya berlawanan. Jadi, peluruhan beta positif menghasilkan inti anak perempuan yang nomor atomnya kurang 1 dari induknya dan nomor massanya sama. Peluruhan beta positif. Emisi positron atau peluruhan beta plus adalah subtipe peluruhan radioaktif yang disebut peluruhan beta, di mana sebuah proton di dalam inti radionuklida diubah menjadi sebuah neutron saat memancarkan sebuah positron dan sebuah elektron. Emisi positron dimediasi oleh gaya lemah. Jika dibuat dalam skema, maka proton atau P akan menghasilkan neutron ditambah positron ditambah V atau anti-neutrino, atau A set N akan menghasilkan A set dikurang 1X aksen N ditambah 1 ditambah beta plus ditambah V. Skema peluruhan beta plus dapat dilihat pada persamaan 1 dan 2, di mana proton atau P akan menghasilkan neutron ditambah dengan positron dan ditambah dengan neutron. Sama halnya jika dituliskan dengan AZX atau inti induk, yaitu proton yang akan menghasilkan inti anak atau neutron, yaitu Z dikurang A1X aksen N ditambah 1 ditambah dengan positron atau B plus beta plus ditambah dengan neutrino atau disimbolkan dengan huruf V kecil. Selanjutnya, energi peluruhan beta plus. Menurut hukum kekekalan energi sistem sebelum dan sesudah peluruhan dituliskan sebagai energi sebelum sama dengan energi sesudah, atau dapat dituliskan mxc kuadrat sama dengan mx aksen c kuadrat ditambah dengan mec kuadrat ditambah q. Neutrino mempunyai massa yang sangat kecil dan diasumsikan nol, sehingga tidak mempunyai massa diam tetapi mempunyai energi kinetik. Sehingga energi peluruhan beta plus Q dalam massa inti adalah Q sama dengan mx dikurang dalam kurung mx aksen ditambah me balas kurung dikali c kuadrat. Kelebihan energi Q ini bersifat positif dan muncul sebagai energi kinetik partikel-partikel hasil peluruhan. Dapat dituliskan Q sama dengan kx aksen ditambah ke plus ditambah kv. Energi kinetik partikel beta plus atau positron dapat diperoleh dengan mengkombinasikan persamaan sebelumnya, yaitu Ke plus sama dengan Q dikurang dalam kurung Kx aksen ditambah Kv. Dapat dituliskan Ke plus sama dengan Mx dikurang M dalam kurung Mx aksen ditambah Me dikali C kuadrat dikurang dengan Kx aksen ditambah Kv. Jika diasumsikan massa inti anak atau X aksen sangat lebih besar dibandingkan dengan positron, sehingga mempunyai momentum pental kecil yang menyebabkan energi kinetiknya kecil bahkan mendekati nol,
maka dapat dituliskan Ke plus sama dengan mx dikurang dalam kurung mx aksen ditambah me dikali c kuadrat dikurang kv. Persamaan ini menunjukkan energi kinetik positron kontinu sesuai dengan hasil pengamatan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi skenario peluruhan beta plus ini, inti induk yang dalam keadaan diam meluruh menjadi inti anak yang diam dan partikel positron dan neutrino yang bergerak dalam energi kinetik masing-masing. Jadi, energi peluruhan beta Q muncul sebagai energi kinetik partikel beta plus atau positron dan partikel neutrino saja, yang dapat dituliskan dengan Q sama dengan Ke min ditambah dengan Kv. Adapun syarat terjadinya peluruhan beta plus adalah kelebihan energi Q harus positif. Ungkapan kelebihan peluruhan beta plus dapat diubah dengan merubah massa inti atom ke dalam massa atom dengan cara ZA1X aksen menghasilkan MX aksen dalam kurung Z dikurang 1 sama dengan massa atom X aksen dengan nomor atom Z1. Massa atom X adalah jumlah dari massa inti X aksen ditambah dengan Z dikurang 1 massa elektron yang mengelilingi inti X aksen. Dapat dituliskan MX aksen dalam kurung Z dikurang 1 sama dengan MX aksen ditambah dengan dalam kurung Z dikurang 1 ME, sehingga diperoleh massa inti X aksen MX aksen sama dengan MX aksen dalam kurung Z dikurang 1 dikurang Z dikurang 1 dikali ME. Nah, persamaan tersebut disubstitusi sehingga diperoleh Q sama dengan MX dikali Z dikurang Z ME dikurang MX aksen Z dikurang 1 dikurang Z dikurang 1 dikali ME ditambah ME dikali C kuadrat sama dengan Q sama dengan MX Z dikurang Z ME dikurang MX aksen dikali Z dikurang 1 ditambah Z ME dikurang ME dikurang ME dikali C kuadrat. Nah, di sini karena Z ME-nya sama, maka dapat dieliminasi sehingga yang tersisa tinggal Q sama dengan MX dalam kurung Z dikurang MX aksen Z dikurang 1 ditambah dengan 2 ME dikali C kuadrat. Nah, persamaan ini adalah kelebihan energi peluruhan beta plus dalam massa atom. Jadi, syarat peluruhan beta plus adalah MX dalam kurung Z harus lebih besar dari MX aksen Z dikurang 1 ditambah dengan 2 ME. Massa atom X harus lebih besar dibandingkan massa atom X aksen ditambah 2 massa elektron. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Segala kekurangannya kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.